Jangan turun jadi sekian puluh meter, harus tambah. Orang angkat besi bisa sekian puluh kilo, jangan dikurangi, harus tambah lagi. Dan terus begitu. Nah, itu kan masalah. Nambah berat itu kan masalah. Betul tidak? Lo jawab iya atau tidak? Ya sudah. Maka itu masalah itu indah. Amin. Masalah itu menyenangkan. Masalah itu bukan hal yang berat. Karena kita tahu hasilnya akan kemana. Yesaya 40 ayat 31, ayat terkenal sekali itu. Lihat ini cara Papa kita berbicara kepada kita. Maka itu betapa bodohnya kita kalau hari-hari cuma ngurusin masalah saja. Betapa bodohnya, nggak akan selesai diurusin. Ayo kita mikir gini, nggak diurusi juga nggak selesai, diurusi juga belum tentu selesai. Enaknya diapain? Ya dia antepin aja. Nah, betul nggak? Lagi sekali, diurusi juga belum tentu selesai, nggak diurus juga belum tentu selesai. Ya sudah, jalani saja. Silakan dibaca. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka semua Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, aneh. Berlari tidak menjadi lesu. Jalan tanpa jauh tidak lelah. Apa karena kerating daeng? Enggak juga. Betul, pasti bukan. Inilah kekristenan. Makin jauh kita berjalan, makin jauh kita melangkah, makin jauh kita dari titik pusat kita start. Ternyata kita nggak jadi lelah, nggak jadi lesu. Kuncinya, perhatikan kalimat pertama. Yang bagaimana? Menanti-nantikan Tuhan. Lagi sekali, yang menanti-nantikan Tuhan. Jadi sikap yang benar di dalam masalah yang kita hadapi adalah menanti-nantikan Tuhan. Apa lawan katanya menanti-nantikan Tuhan? Ayo coba jawab. Apa lawan katanya menanti-nantikan Tuhan? Bukan. Berharap manusia. Nggak, betul tidak? Menanti-nantikan Tuhan itu lawan katanya mengharapkan manusia. Coba gini. Kalau kita nggak menantikan Tuhan, berarti kita ngarepin siapa bisa nolongin ya, siapa bisa ngutangin lagi nih ya, siapa bisa begini lagi. Betul tidak? Itu jadi salah. Masih ingat Yeremia 17 ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi saudara, ketika begitu banyak masalah dalam hidup ini, sikap yang benar adalah nanti-nantikan Papa kita. Aneh sekali, waktu kita menanti-nantikan Dia, justru ada kekuatan baru. Amin. Ada sukacita yang baru. Akhirnya kita berjalan, kita tetap kuat. Kita nggak akan lelah. Kita berlari, kita pun nggak akan mengalami kelesuan, tapi makin semangat di hadapan Dia. Masih pasal yang ke-40. Nah, seringkali kita berkata seperti ini. Kita lihat ayat yang ke-27. Lihat ayat 27. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Yahweh, dan hakku tidak diperhatikan Tuhanku. Siapa pernah mengeluh seperti itu? Siapa pernah marah kepada Tuhan dan kecewa dengan Tuhan seperti ini? Kita pernah berkata, Tuhan, kenapa engkau tidak adil? Kenapa engkau tinggalkan aku? Kenapa aku begini? Kenapa aku begitu? Yang pernah ngomong itu hari ini bertobat. Dari ayat ini kita belajar yang luar biasa. Ayat 28, Bapak kita berkata demikian. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Yahweh ialah Tuhan kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ini Yesaya 40. Di bawah. Kita lihat ayat ini yang sangat indah. Siapa Bapa yang kita nanti-nantikan? Siapa Tuhan yang kita harapkan? Ternyata Dia yang sehebat ini, yang menciptakan langit, bumi dari ujung ke ujung, yang tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Ayat 29. Ayo kita baca sama-sama. Alkitab ayat 29, 1, 2, 3. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya.
Jadi inilah janji yang Tuhan berikan kepada kita, karena ternyata di dalam semua masalah yang kita hadapi, kita akan belajar ketetapan-ketetapannya. Jangan lupa tertindas itu baik, karena kita bisa belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Maka itu tertawalah kalau ada masalah, hadapilah dengan sukacita kalau ada masalah, karena kita tahu hasilnya itu luar biasa dalam hidup ini. Ada sesuatu yang di depan itu kita akan temukan, kita akan melihat yang kita belum pernah tahu sebelumnya. Mazmur 84, ada ayat yang aneh di sini. Tapi inilah pola kehidupan kita, anak-anak Bapa di surga. Kalau kita hidup sungguh-sungguh dengan Dia. Ayat yang ke-8. Ya. Mereka berjalan bagaimana? Makin lama makin kuat. Aneh sekali. Bagaimana berjalan makin lama bisa makin kuat? Saudara, perhatikan. Yang menentukan bukan vitamin apa yang kita makan supaya makin lama kita berjalan makin kuat. Yang menentukan sasaran kita. Lagi sekali, yang menentukan adalah sasaran kita. Kemana kita berjalannya? Nah, ayat ini berkata, siapa yang makin lama berjalan makin kuat, ternyata hendak menghadap Tuhan di Sion. Jadi arahnya harus jelas, yaitu ke arah Tuhan. Nah, kepada suara tadi itu yang saya ceritakan, akhirnya saya sampai pada kesimpulan ini. Jadi sekarang ini untuk apa kita hidup? Saya berkata, kamu bekerja. Jauh-jauh datang dari Jakarta ke Nabire karena kamu seorang pengusaha. Jangan pikir saya nggak berusaha. Saya juga pengusaha. Dalam arti beda arahnya. Nah, sekarang tujuannya. Untuk apa kamu usaha? Untuk apa aku usaha? Nah, tujuannya ini yang membedakan. Kalau kamu usahanya untuk keluargamu saja, kamu akan capek hidup ini. Karena arahnya beda. Saya bekerja, saya berusaha bukan untuk kami keluarga. Buat kami itu cukupi luar biasa. Sampai dihitung. Jadi pengeluarannya sebulan itu berapa kalau begini? Terus kamu gak punya sesuatu yang pasti. Tapi kenapa kamu berani melangkah? Kembali jawabannya. Ke arah mana kita berjalan, itu yang menentukan. Seharusnya seperti kamu saya berkata, lebih hebat dong. Kamu sudah punya kepastian. Kamu tinggal tunggu yang dari sini, dari situ kamu sudah ada. Maka itu ayo kita tahu hidup kita itu ke arah mana. Seringkali orang berkata gini, ya kalau seperti Pak Daniel itu enak, gak punya anak. Siapa bilang? Karena saya lebih banyak daripada anakmu. Ayo. Lo betul nggak? Dia ngomong gitu juga. Siapa bilang? Kamu tahu tadi itu anaknya siapa itu saya urus. Oh iya ya, dia bilang begitu. Ya sudah. Kalau kamu mau saingan anak banyak, anak kami lebih banyak daripada anaknya siapapun juga. Berapa yang kami beri makan tiap hari? Berapa yang kami biayai soalnya tiap hari? Berapa itu? Tapi bedanya adalah ini. Ke arah mana kita ini melangkah dalam hidup itu. Maka itu untuk apa saja yang kita kerjakan. Biarlah sasarannya kita tahu. Kemana tujuannya. Karena menuju kemana, itu yang menentukan kita kuat atau tidak dalam mengarungi perjalanan hidup ini tadi. Ke arah mana kita itu berjalan. Jelas sampai di sini? Jadi kesimpulannya, masalah itu ada atau tidak? Tidak ada. Loh, karena semua orang punya itu kok. Nggak ada masalah itu. Masalahnya apa? Masalah kita mengada-ngada. Loh, kok nggak jelas lagi nih, Noni coba perhatikan. Ya toh, kalau orang nggak punya beras dan itu orang nggak mampu, itu kan masalah. Mau makan apa? Tapi kalau semua orang di sekitar dia hidup pada nggak punya beras semua, berarti semuanya nggak punya beras. Akhirnya bukan masalah lagi. Semua orang ngalami yang sama kok. Ya sudah. Jadi konsepnya adalah cara pandang kita saja. Bagaimana cara kita memandang suatu masalah itu.